kompleks percanian Batu Jaya berasal dari masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Candi terakota ini berada di tengah persawahan dan tidak jauh dari Sungai Citarum. Aroma mistis terasa sangat kental begitu memasuki areal situs kompleks percanian Batu Jaya. Tim jejak paranormal tiba di situs kompleks percanian Batu Jaya. Tim jejak paranormal menapaki kembali jejak-jejak leluhur Tataran Pasundan. Begitu memasuki halaman depan kompleks percanian, kian terasa aura keangkeran situs dari zaman purba. Udara dingin dan suasana sunyi seakan mempertegas eksistensi energi-energi yang tidak kasat mata. Sebuah simbol peradaban, peninggalan tahta kerajaan Tarumanegara, membawa kita akan sebuah sumber dari kekayaan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun, di balik itu semua tersimpan sebuah cerita dan fenomena yang ada. Malam ini, tim jejak paranormal akan membawa kalian semua untuk menelusuri tempat-tempat yang dianggap keramat. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kitaran Leu, inilah Jejak Paranormal. Katanya pengunjung banyak yang bawa batu tersebut, kemudian dikembaliin lagi. Alasan dia, sesampainya di rumah ada dampak negatifnya, seperti anaknya katanya pulangnya dari itu badannya menggigil, dan lagi atau orang tuanya, karena dia rasa takutnya akhirnya batu tersebut dikembalikan. Mereka datang ke candi, kemudian mereka selama nongkrong gitu, kemudian mereka melihat perempuan cantik berbaju hitam. Perempuan itu ada munculnya atau datangnya gitu. Kadang-kadang sudah sesepi orang, nggak tahu jam berapa. Ya, selamat malam pemirsa Jejak Paranormal. Saat ini kita sudah berada di salah satu situs bersejarah, Candi Jiwa, yang terletak di Desa Sigaran, antara perbatasan Desa Sigaran, Kecamatan Batu Jaya dan Pakis Jaya. Dan saat ini kita tim jejak paranormal juga ditemani oleh Ratu yang akan mengikuti segala penelusuran dari tim jejak paranormal. Ya, mungkin kita coba aja langsung turun ke bawah ya. Ya. Silakan. Ya, kita sudah berada di pintu masuk candi ya. Ini candinya bisa dilihat juga nih. Ini kalau bisa kita lihat dari tekstur bangunannya, ini mungkin agak sedikit jauh lebih tua dibandingkan candi-candi yang memang ada di Jawa ya. Karena ini masih terbuat dari batu bata. Kayak batu bata merah gitu, tapi Betul. kayak udah tua, lapuk gitu ya. Ya, teksturnya juga emang ini kayak gitu ya. sudah memudar ya. Coba kita ke sana yuk. Nah, kalau dari Ana nih, sudah merasakan apa nih? Atau ada sesuatu yang dilihat? Dari awal tadi turun ke sini, karena di sebelah sana mulai melihat sosok-sosok penampakan ya, Ki ya. Sosok itu sosok seperti ibu-ibu. Seperti ibu-ibu ada beberapa orang, mereka kayak memakai kayak pakai kain dari batik gitu. Jadi kayak ibu-ibu zaman dulu gitu ya, ininya kayak di Sanggul. kayak disanggul, tapi nggak sanggul rapi gitu, sanggul kayak digulung-gulung aja. Kalau Ratu kenapa nih? Kayaknya nggak fokus dengan apa yang kita bicarakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Yaudah, coba kita ke sana.
Ini adalah tekstur dari bentuk bangunan pada masa pada masa peninggalan tahta Tarumanegara. Jadi dari teksturnya ini jauh lebih tua dibandingkan candi-candi yang memang ada di wilayah Jawa. Sepertinya seperti itu. Unik banget ya. Satu, kenapa fokusnya ke sana? Enggak. Dari tadi nggak fokus. Ini ada orang di sini. Ada orang? Biar aku lihat ya. Sepertinya tim jejak paranormal mensinyalir adanya pencurian artefak di sekitar kompleks percalian. Merinding bulu kuduk dia. Kekuatan ini mungkin agak sedikit besar. Allahu Akbar. Siapa mas? Kok lari ngeliat kita? Habis ngapain? Pegang apa itu? Ini siapa dia, Ki? Nggak tahu, tadi Ratu yang ngeliat. Iya, dari tadi aku ngeliatin dia. Ini kenapa dia pegang batu? Ini batu buat apa? Ini batu buat apa? Ini merinding nih. Kamu orang sini apa bukan? Kok lari ngeliat kita? Ini kayaknya batunya kayak pecahan dari sini ya, Ki ya? Kayak pecahan sama, coba lihat. Nih batu pecahan dari sini. Kenapa kamu ngambil batu ini? Buat apa batunya? Kamu sengaja ngambil batu ini? Kamu nggak tahu ini peninggalan sejarah. Hukumannya berat loh kalau misalkan kamu mencuri batu. Tangan dia kenapa, Ki? Terus kamu kenapa? Kayaknya ada energi-energi yang memang mendekat ke badan dia. Ini ada satu kekuatan energi nih yang memang merasuki ke dalam tubuh orang yang mengambil batu bata ini. Kayaknya kekuatan energi coba merasuk, tapi kayaknya si masnya ini juga kayak nahan gitu, kayak melawan. Orang ini agak sedikit seperti trans ya. Ada satu kekuatan energi yang memang merasuki ke dalam tubuhnya. Iya. Lihat ya, ini merinding nih. Merinding bulu kuduk dia. Kekuatan ini mungkin agak sedikit besar. Allahu Akbar. Saya merinding nih. Iya, yang merinding. Saya melihat orang tubuh tinggi besar, ada sosok janggutnya panjang tapi dia naik kuda. Jadi ada satu pesan dari beliau. Ada air nggak? Ada air nggak? Jangan pernah mengganggu tempat ini atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi Mas, orang yang memang coba lari kita kejar, ini kayaknya ada itikat yang memang tidak baik ya, tidak baik sehingga penghuni dari candi jiwa ini agak sedikit marah ya. Ini dia udah sadar lagi, Ki. Dia udah sadar lagi. Masnya tadi memang sengaja ngambil batu ini. Sengaja. Buat apa? Ada kepercayaan. Kepercayaannya? Assalamualaikum Mbak. Ya, saya Kiprang Lewu dari Pak Kaisin ya. Ya kita dari tim jejak paranormal nih Pak. Kebetulan pada saat kita mau mengambil gambar, tiba-tiba tamu dari jejak paranormal melihat sosok nih. Saya pikir penampakannya, ternyata ada orang yang tiba-tiba lari, spontanitas seperti itu dengan mengambil batu.
Dan anehnya lagi pada saat kita tanya kok tiba-tiba seperti orang kerasukan. Iya. Itu apa ya kalau misalnya bisa dijelaskan? Memang pada zaman itu, pada tahun 1997 juga banyak pengunjung ya, pengunjung bahkan ribuan datang ke sini. Bahkan saya membuat papan larangan dari mulai di sini sampai Gapura sana. Dilarang membawa hasil-hasil penelitian bentuk apapun. Nah, mereka kalau membawa yang besar-besar itu di kantong kresek itu dijaga. Kalau masuk saku celana atau baju itu Tidak ketahuan. Nggak ketahuan ya. nggak ketahuan. Nah, kemudian banyak yang mengembalikan. Apa alasan Bapak ini dikembalikan? Kemudian pada saat itu sore hari ada orang besar menunggang kita. Bahkan jenggotnya begini lewat dari pandangan saya menghilang, lalu saya menggigil. Nah itulah alasan-alasan seperti itu. Berarti ini yang tadi sosok saya lihat ini memang benar pernah beberapa orang menyaksikan dan merasakan fenomena-fenomena gaib seperti itu, Pak. Apabila mengambil salah satu batu di sini. Iya, memang seperti itu. Berarti harus dibalikin lagi. Oh, ini di mana ini? Ya udah di mana? Tadi Ya, ambilnya ya, di saya mana angkat. Masnya? Ya pemirsa, ini ada salah satu bentuk batu yang memang agak sedikit aneh ya. Di tengahnya berbolong nih. Saya tertarik di batu ini nih, karena bentuknya agak sedikit unik ya pemirsa ya. Nah, kemudian kalau ini pada awalnya batu ini pecah, Pak. Pecah, kemudian dilem, kemudian itu sempalannya hilang. Itu. Yang agak aneh dari batu ini, ini kan batu itu padat ya. Iya. Tapi pada saat pecahannya di atas, ini dia berlobang di tengahnya.